hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita sudah menyimak mendengar pemaparan dari guru kita Ustaz Ian yang begitu jelas gamblang. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya dengar berkali-kali Ustaz Ian bilang, "Faham tak Bu? Paham tak penjelasannya?" Kalau ngaji teh yang fokus. Ngaji yang fokus. Yang fokus aja belum tentu paham. Apalagi yang nggak fokus, apalagi cerita sana, cerita sini nggak paham. Jadi kita kalau mau ngaji, kupingnya dipasang, matanya dipasang, fokus sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, pertama ilmunya bisa kita paham, mengerti, sehingga ketika kita selesai menuntut ilmu, kita bisa menyebarkan ilmu tersebut di keluarga kita, ya, di tetangga kita. Kalau kita benar-benar paham, ya, bukan berarti kalau nggak paham kemudian tidak mendapatkan keberkahan majelis, dapat. Tapi kalau dia paham, lebih baik mendapatkan ilmu dan sekaligus dapat keberkahan majelis. Dulu ada satu ulama besar di Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau punya majelis gini Bu. Beliau punya majelis, jamaahnya luar biasa banyak, mingguan. Habis zikir, sholawat, kemudian ngaji. Ketika beliau lagi baca kitab, semua orang fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Ketika beliau sudah menjelaskan, memaparkan penjelasan-penjelasan yang ada di kitab, kemudian ada satu orang di depannya, di depan, beliau lihat sedang mainan tasbih. Mainan tasbih, berzikir, bukan mainan gini-gini, bukan, zikir. Beliau ngajar, kemudian beliau melirik. Ya, dia sedang mainan tasbih, berzikir, ya, bukan sekedar mainan, berzikir. Setelah di tengah-tengah, kemudian beliau berhenti sebentar. Beliau bertanya kepada orang tersebut, apa yang aku lakukan ini baik apa tidak? Baik, ngajarin ilmu. Kalau apa yang aku lakukan ini adalah kebaikan, satu wadah itu nggak bisa masuk dua hal. Ya, satu wadah nggak bisa masuk dua hal. Bagaimana kamu bisa memahami keterangan saya sedangkan kamu berzikir? Zikirnya bagus, bukan jelek. Tapi pada saat menuntut ilmu, kita ini bukan Imam Syafi'i yang kalau gurunya jelaskan paham. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab sebelah kanan, sebelah kiri ditutup. Kenapa? Karena kalau yang sebelah kanan dibaca, sebelah kiri dilirik, apal. Emang Bapak gitu? Ibu gitu? Ini kan cerdas luar biasa kalau Imam Syafi'i. Saya nggak tahu kalau semua yang hadirin Imam Syafi'i, ya wallahu a'lam. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Dalam menuntut ilmu agama itu nggak bisa gitu. Jadi waktunya kita belajar ilmu, ya ilmu. Pikirnya berhenti dulu. Bukan berarti pikir itu jelek. Tapi ketika dipadukan antara zikir dan menuntut ilmu, nanti akan jadi kerancuan. Nggak paham nanti apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya, itu yang pegang tasbih berzikir. Apalagi yang pakai yang nggak fokus, yang ngobrol, yang molor, yang gitu-gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh guru kita Mang Ian, Ustaz Ian, menjadi ilmu yang bisa dipaham dan bermanfaat. Ada sebuah hikayat menarik. Saya mendapatkan kiriman dari seorang ikhwan, ya, satu hikayat. Diceritakan dahulu ada seorang perempuan namanya Miskinah. Perempuan itu namanya Miskinah. No, berarti ini miskin apa? Miskin ya. Kenapa? Kebetulan si perempuan itu memang miskin. Jadi namanya miskin. Memang dia juga jadi cocok kok gitu, ya. Tapi si perempuan ini Bu luar biasa. Dia selalu istiqomah menghadiri satu majelis. Jadi di kampungnya itu ada majelis, ya, ada kajian, ada majelis. Si Miskinah ini sesibuk apapun,
dia tidak pernah meninggalkan majelis tersebut. Dia miskin, dia kerja sana, kerja sini, kerja sana. Begitu malam ada pengajian, dia berhenti dulu. Dia hadir pengajian, walaupun dengan badan yang capek, dengan badan yang letih. Bahkan beliau miskinah ini kalau datang pasti terakhir, telat, ya, di belakang. Ya. Duduknya selalu di belakang. Mungkin juga karena beliau seorang miskin, jadi kurang pede maju ke depan, ya. Jadi duduknya di belakang, ya. Walaupun datang pertama tapi duduknya di belakang. Ini kayaknya kita juga senang begitu, senang duduk di belakang, teh. Ya, nah, dia duduk di belakang, Bu. Ya, itu dia lakukan secara istiqomah, enggak pernah satu minggu pun ketinggalan pengajian tersebut, sehingga sampai gurunya itu tahu. Ya, ketika ngajar itu gurunya tahu kalau si perempuan itu istiqomahnya luar biasa. Singkat cerita, si perempuan ini meninggal dunia. Ya, perempuan ini meninggal dunia. Begitu mendengar si perempuan tersebut meninggal dunia, maka semua jamaahnya hadir takziah, ya, untuk berbelasungkawa dan sekaligus mendoakan perempuan tersebut. Setelah dimakamkan, berapa malam kemudian gurunya melihat perempuan tersebut, bermimpi ketemu dengan perempuan tersebut. Dalam mimpinya menarik sekali. Ini perempuan luar biasa. Kalau di dunia dia dipanggil miskinah karena orang miskin. Dalam mimpinya itu si perempuan ini kayak orang kaya, gagah, penampilannya bagus, cantik, luar biasa. Sampai-sampai gurunya lihat ini miskinah bukan ini? Kok jadi berubah begini? Tapi gurunya feeling ini tuh miskinah. Kemudian dipanggil oleh gurunya, hei miskinah, hei miskinah. Kemudian miskinah tadi menoleh sambil mengatakan, "God dahabat miskin, telah pergi kemiskinan buat aku, dan sekarang aku adalah orang paling kaya." Masya Allah. Kemudian diceritakan di situ jalannya itu seperti jalannya orang gagah, orang kaya. Ya. Bahkan dikatakan oleh gurunya, "Kamu bisa punya penampilan seperti ini." Kata miskinah mengatakan, "Ya, inilah penampilan orang-orang ahli jannah. Inilah jalannya orang-orang ahli jannah." Kemudian guru tadi mengatakan, "Bima nilta dzalik." Ya, bima nilti dzalik, apa yang kamu kerjakan sehingga kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini? Mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah, penghuni surga, ya, penampilannya bagus, luar biasa. Apa kata miskinah? Apakah engkau lupa, wahai guru, bahwa aku setiap minggu hadir di pengajianmu? Masya Allah. Ini memberikan motivasi buat kita. Saya begitu mendengar video itu, wah ini perlu disampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak agar nggak malas hadirnya. Ya, jadi makanya sering saya katakan bahwa pengajian ini jangan dianggap enteng. Ya, pengajian ini bekal kita di akhirat. Bekal kita di akhirat. Nanti satu saat kita akan kembali ke Allah, kita bakal meninggal dunia. Apa yang kita kerjakan di pengajian, di mana saja kita hadir pengajian, di mana saja, bukan saja di sini, di mana saja kita hadir pengajian, maka tempat duduk yang kita dudukin itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tempat ini pernah diduduki oleh fulan, tempat ini pernah diduduki oleh fulana. Tempat-tempat itu akan menjadi saksi. Ya. Sandaran-sandaran tembok yang kita sandarkan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang tersebut adalah orang yang istiqomah senantiasa menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, di sini alhamdulillah majelis ilmunya ada, majelis zikirnya ada, cuman istiqomahnya wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah. Makanya sering saya katakan, Bu, kalau sudah malam Jumat udah selesai, udah selesai urusan-urusan yang lain, berhenti. Nah, kita ngaji paling 2-3 jam. Itu buat bekal kita, buat bekal dunia dan buat bekal akhirat. Artinya kalau kita ngaji yang untung kita. Pertama kita dapat ilmu, yang kedua kita duduk di taman surga, yang ketiga diampunin dosa-dosa kita, yang keempat diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Lihat, satu perempuan miskinah yang nggak ngerti apa-apa, bahkan dikatakan di miskinah itu kalau hadir pengajian kadang-kadang nggak nyangkut kayak model ibu-ibu gitu, nggak nyangkut ya, pokoknya dia hadir, pokoknya lah
mau datang habis itu nempel ke tembok molor, pokoknya hadir kayak begitu. Pokoknya dia masuk aja, dia istiqomah. Yang mahal ini apa? Istiqomahnya, ini yang repot ya. Sering saya tekankan, yang susah itu Pak istiqomahnya. Kalau sekedar hadir ngaji kemudian hilang, semua orang bisa, tapi istiqomah terus menerus itu yang sulit, dan itu yang menjadikan orang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT dengan al-istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah, kata ulama. Istiqomah itu lebih tinggi derajatnya daripada 1000 pangkat kewalian. Orang bisa jadi wali karena non istiqomah. Nggak ada ceritanya orang bisa menjadi kekasih Allah kalau nggak istiqomah, nggak bisa. Mereka tuh istiqomah bukan sebulan 2 bulan, tahunan. Mereka sholat tahajud nggak pernah ninggalkan berapa tahun? 50 tahun. Kita tahajudnya kalau lagi punya masalah tahajud, habis itu hilang juga tahajudnya. Ya, istiqomah. Mereka qobliyah badiah, istiqomah dalam kondisi apapun mereka tidak tinggalkan. Nah, istiqomah inilah yang menjadikan orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah. Karena istiqomah ini orang yang nggak pernah berhenti di dalam melakukan kebaikan terus dalam kondisi apapun. Manusia ini Bu, Pak, kan kadang-kadang naik turun, kadang-kadang semangat, kadang-kadang error. Benar gak? Iya, kalau lagi banyak masalah, ayo ngaji yuk. Masalah lagi mumet kepala saya, udah nggak bisa. Nggak, percuma saya ngaji nggak konsen, nggak apa-apa, ngaji aja. Mau konsen mau nggak, ngaji aja. Tapi saya banyak pikiran, ngaji aja. Nanti Ustaz Ian ngejelasin nggak paham, nggak apa-apa. Udah hadir aja, hadir, nggak apa-apa. Hadirnya aja Nabi mengatakan humul qom la yasqabihim jalisuhum. Satu kaum yang tidak akan pernah merugi duduknya dia di majelis. Nggak rugi, mau dia paham, mau dia enggak. Saya datang ke pengajian mau molor tenang. Ntar kalau sudah selesai tinggalin ya sendiri, biarin. Ya kan? Ya. Jadi satu kaum yang tidak akan pernah sia-sia. Jadi duduknya kita di majelis tidak akan pernah sia-sia. Jadi yang istiqomah itu pesan Habib, istiqomah dimanapun kita mau ngaji, misalnya ba'dal maghrib kita baca rotibul hajat, yang istiqomah. Sehingga nanti apa yang kita baca yang istiqomah itu akan membuahkan hasil. Kita saja kalau mau menanam pohon kan perlu proses, disiramin, dikasih pupuk, tumbuh pelan-pelan kan begitu, baru berbuah. Proses. Begitu juga kalau kita ingin dicintai sama Allah harus pakai proses. Baik, kita lanjutkan. Dalam minggu kemarin kita berbicara tentang Kitabul Ilm, berbicara tentang kemuliaan ilmu. Nah, jadi kita mengaji untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kemarin sampai di satu ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu kepada orang yang dikehendaki. Faqad wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dan siapa yang mendapatkan hikmah maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ahli tafsir menjelaskan al-hikmah huwal ilm. Hikmah itu maksudnya ilmu. Kalau kemarin saya jelaskan ilmu, ya, kemudian hikmah itu juga bijak, ya, orang yang bijak, orang yang santun. Jadi punya ilmu juga punya bijak. Artinya orang yang orang yang santun, orang yang bisa mengucapkan sesuatu sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Jadi berilmu dan dia bijak di dalam menyampaikan ilmunya. Baik. Kemudian di dalam riwayat lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan al-ilmu mirathi. Ilmu itu adalah warisanku. Jadi kalau kita ingin mendapatkan warisan Nabi, apa warisannya Nabi? Ilmu. Ini warisannya Nabi, ya. Kemudian wa mirathul anbiya min qabli, dan juga ilmu itu warisan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi seorang nabi dan seorang rasul ketika diutus itu
diberi modal dulu oleh Allah. Apa modalnya? Ilmu. Nah, jadi nggak ada ceritanya seorang nabi bodoh, tak ada. Ya, karena dia akan diutus, dia akan berdakwah, ya, dia akan menyebarkan agama Allah, maka diberikan ilmu. Nah, ketika kita duduk di tempat ini, kemudian kita mengkaji ilmunya Allah dan ilmunya Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita sedang mendapatkan warisan dari Nabi. Ini warisan Nabi, Pak. Ya, ini warisan Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar, dia tidak akan pernah bosan untuk mengambil warisan Nabi. Seperti kita tak pernah bosan untuk mengambil warisan harta. Bosan gak? Kita ngambil warisan harta bosan gak? Enggak bosan-bosan. Kalau kita disuruh milih warisan kita ada 100 juta, terus ada lagi 200 juta, diambil gak? Ada lagi 300 juta, diambil gak? Ya. Giliran harta diambil. Padahal di sini dikatakan apa? Ya, di sini dikatakan bi khilafin malin, al malu mirathul fara'ina wa qarun wa haman. Kalau ilmu adalah warisannya Nabi, maka harta adalah warisannya Fir'aun. Harta adalah warisannya Qarun. Ayo milih mana coba? Milih warisan Nabi apa warisan Qarun? Kalau bisa dua-dua diambil ya. Ya warisannya Nabi, ya warisannya Qarun diambil juga kayaknya ya harta. Di sini maksudnya harta warisannya Qarun ketika dia mendapatkan harta tapi tidak bisa menjalankan harta tersebut di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya rezeki, punya harta, tapi hartanya tidak dijalankan dalam rangka untuk mendapatkan peridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka harta yang kita miliki, harta yang kita pegang menjadi warisannya Qarun dan warisannya Haman. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, untuk memperkaya harta, ya, untuk dirinya, bukan untuk membantu orang, bukan, memperkaya dirinya, ya. Bukan berarti orang yang berilmu nggak boleh kaya, silakan. Orang yang berilmu kaya, bagus, sudah punya ilmu, kaya. Nah, dulu saya ingat apa yang diwasiatkan oleh Abu ya Sayyid Muhammad bin Albi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar. Beliau katakan, kalau kamu mau berdakwah, ya, mali jaibak, penuhin dulu sakumu. Artinya apa? Ketika kamu dakwah, kantong kamu harus penuh dulu. Artinya kamu punya pendapatan, punya pekerjaan, punya usaha. Supaya apa? Supaya tenang dakwanya. Lagi berdakwah, mikirin listrik belum bayar. Mumet enggak? Jangankan yang berdakwah, yang sholat aja kita lagi Allahu Akbar, arisan waktunya bayar teh. Terus larinya teh kemana-mana, benar tak? Ya, kadang-kadang harta itu bikin kita punya ibadah jadi nggak karu-karuan. Ya, nah, kita kadang-kadang menuntut ilmu nih, ngaji kelihatannya teh fokus, wallahu alam, bener fokus atau enggak? Wallahu alam. Kalau lihatnya benar-benar fokus gitu, tapi nggak tahu kalau pikirannya lagi mikirin kredit motor, kreditnya, ya kan nggak tahu. Tapi yang jelas pokoknya ada wae jasadnya, nyawanya, wallahu alam, ruhnya kemana-mana, wallahu alam. Ya, nah, jadi kalau kita bisa mengumpulkan dua kebaikan, yang mengumpulkan harta, mengumpulkan ilmu dan juga mengumpulkan harta, tapi dengan catatan harta tersebut disalurkan di jalan yang menjadikan orang tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa tahu bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Makanya dalam minggu kemarin kita udah jelaskan, ketika kita menuntut ilmu tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh usia. Ketika kita punya kesempatan untuk nuntut ilmu, ya udah nuntut, ya. Sebab tujuan kita menuntut ilmu, yang pertama kita mengambil warisan Nabi. Itu dulu. Kita nuntut ilmu dalam rangka mengambil warisan Nabi. Itu dulu. Nah, ketika kita duduk di tempat-tempat yang di situ dikaji ilmu-ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka kita berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita duduk di tempat ini kita ngaji, maka tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah.
Kalau kita duduk di tempat ini dengan tujuan ngaji untuk mengambil ilmunya Allah dan warisannya Nabi, maka tempat ini menjadi tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu para malaikat turun bergabung bersama kita. Jadi di tengah-tengah kita ini ada para malaikat. Ini yang menceritakan Nabi. Ya, para malaikat ada namanya malaikat sayyahin. Arti kata sayyahin itu kalau bahasa modern traveling. Jadi malaikatnya traveling di muka bumi. Di atasnya itu setiap malam, setiap hari para malaikat itu sayyahin, dipanggil malaikat itu sayyahin. Mereka itu berputar-putar. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah di mana ada sekelompok manusia berkumpul di situ berzikir kepada Allah dan mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Faida wajada dzalik, kalau dia dapatkan yang demikian itu, malaikat melihat, oh, di Riyadul Huda teh ayat pengajian, ayat sholawatan, ya. Kemudian malaikat mengatakan, wa idza wajada dzalik, ketika aku melihat di situ ada perkumpulan baca sholawat, baca zikir, kemudian mengkaji ilmu agama, fanazalu, malaikat itu turun bergabung bersama orang-orang tersebut. Masya Allah. Jadi jangan dikira majelis seperti ini teh kosong daripada keberkahan. Kenapa majelis ini dibilang majelis barokah? Karena fihim malaikah, di dalamnya teh ada para malaikat. Cuman kita nggak bisa lihat. Tapi ada malaikat yang ngabarkan siapa? Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngajarkan Nabi Muhammad. Faidan sarafu, kalau sudah bubar majelis tersebut, maka malaikat naik ke atas, kemudian melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya, ayyuhal malaikat, dari mana engkau? Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, kami tadi menemukan satu perkumpulan manusia yang di dalamnya ada dzikir dan juga di dalamnya ada ilmu, dan kami duduk di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, hei malaikat, itu orang-orang yang duduk itu apa yang mereka inginkan? Mereka kepingin apa sih? Mereka itu kepingin apa? Apa yang mereka rindukan? Apa yang mereka minta? Kemudian malaikat mengatakan, mereka itu ya Allah meminta surgamu ya Allah. Mereka yang hadir pengajian itu kepingin masuk surga. Kemudian ditanya sama Allah, hei malaikat, mereka itu minta surga. Sudah lihat belum surga? Kok main minta-minta aja? Udah lihat belum surganya? Kata malaikat, belum. Fa'in nadaru, kalau mereka lihat surga, niscaya mereka akan terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Kalau mereka tahu surga itu indah, surga itu bagus, surga itu luar biasa, niscaya mereka akan mengharapkan surga. Kemudian Allah mengatakan, ishadu, saksikan bahwa orang-orang yang hadir, aku jamin surganya. Masya Allah. Kemudian Allah bertanya, hei orang-orang yang duduk itu, yang hadir pengajian, yang zikir, ya, yang menuntut ilmu agama, apa yang mereka takutkan? Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, mereka itu takut dengan nerakamu ya Allah. Mereka berlindung dari nerakamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka sudah melihat neraka? Enggak, belum. Niscaya kalau mereka lihat neraka, mereka akan lebih takut kepada neraka. Kemudian Allah katakan, ishadu, saksikan wahai para malaikat, inni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, yang jadi saksi malaikat, bahwasanya mereka-mereka yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu, inni qad ghafartu lahum. Aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Enak kan? Masuk bawa dosa, keluar tuh kan gratis. Masuk bawa dosa, keluar hilang. Ini Nabi yang ngasih berita. Makanya jadi pantas kalau para ulama-ulama dahulu, para ulama-ulama ngajarkan kita yang getol hadir pengajian, yang getol hadir sholawatan, yang getol hadir di majelis-majelis zikir. Kenapa? Karena itu tadi nggak keluar kecuali diampuni dosa-dosa kita. Jadi untuk meleburkan kita punya dosa, jangan pernah meninggalkan majelis. Keluar dari majelis, buat lagi dosa, non. Ya, malam Jumat hadir di cuci deh, ya.
riuh malaikatnya nyuci terus gitu ya. Nah itu adalah sebuah keutamaan di sini supaya kita tahu bagaimana kemuliaan daripada majelis ya. Baik, kembali lagi. Nah jadi al-ilmu adalah warisan ya. Al-ilmu adalah warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam menuntut ilmu tidak ada kata bosan dan tidak ada kata saya cukup berilmu, nggak ada. Ini bahaya, ini penyakit. Orang kalau sudah dikasih ilmu terus mengatakan dirinya paling pinter, dirinya paling hebat, dirinya paling jago. Nah ini bahayanya. Ini penyakit iblis ini, ya. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih pandai, yang lebih pinter daripada Habibina Muhammad. Rasul itu diberikan di sini dikatakan al-ilmal awwalin wal akhirin. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah ilmunya makhluk yang pertama dan sampai yang terakhir. Artinya tidak ada satu manusia pun di kolong bumi ini yang mampu menandingi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Mau dia seorang nabi, mau dia seorang rasul, enggak ada. Nabi Allah Musa pernah berbangga diri tentang keilmuannya. Nabi Allah Musa berbangga diri bahwa dia adalah orang yang berilmu. Diajarin sama Allah Ta'ala. Dipertemukan di surat Kahfi, kita baca bagaimana pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ya, ketemu, diajari pada Nabi Allah Khidir. Allah sedang mengajari kepada Nabi Allah Musa, hei Musa, bahwasanya ilmu yang kamu miliki itu belum ada apa-apanya. Diutus Nabi Allah Khidir untuk memberikan pengajaran kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nah kalau Nabi Allah Musa saja diberikan pengajaran oleh Allah, apalagi kita ya, apalagi kita yang ilmunya ya Allah nggak ada apa-apanya. Ilmu kita sangat amat sedikit. Nabi Muhammad yang ilmunya sempurna, tapi lihat bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad. Lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, di sini dikatakan wa qul rabbi zidni ilma. Lihat, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan ya Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku lagi. Masya Allah. Nabi Muhammad yang sudah ilmunya dari awal sampai akhir masih diajarkan oleh Allah untuk meminta, ditujukan. Artinya sumber keilmuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kembalinya kepada Allah. Nah kalau Rasul saja diajarkan oleh Allah untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku punya ilmu. Nah kalau Nabi saja ngomong begitu, apalagi kita. Makanya kita jangan sedikit-sedikit oh Masya Allah, nganggep kita paling pintar, nganggep kita paling hebat ya, nganggep kita paling luar biasa ya, enggak. Karena yang namanya ilmu, kita diperintahkan untuk tidak boleh bosan, terus-menerus menuntut ilmu. Karena ilmu itu ibadallah dikatakan bahrun amik, lautan yang dalam. Makin kita masuk ke dalam, makin kita dapatkan kajian ilmu. Makin kita masuk ke dalam, makin kita dapat kajian ilmu. Dan orang kalau sudah masuk ke dalam, dia cinta dengan ilmu, diberikan kecintaan oleh Allah dengan ilmu, sehingga dia tidak akan pernah meninggalkan majelis-majelis ilmu. Kenapa? Diberikan rasa rindu oleh Allah, diberikan rasa asyik, diberikan rasa senang untuk menuntut ilmu. Jadi orang itu kalau sudah terbiasa menuntut ilmu, begitu dia sehari nggak baca buku atau nggak hadir pengajian, itu ada yang hilang. Kenapa? Yang dia inginkan adalah untuk menuntut ilmu. Belum lagi orang menuntut ilmu mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi ilmu harus kita cari, ilmu harus kita usahakan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang didatangin, bukan yang mendatangin kita. Ilmu sesuatu yang dicari ya. Ilmu itu nggak datang dengan sendirinya, nggak bisa. Ilmu itu untuk kita mendapatkan harus dengan cara yang capek, letih ya. Karena ilmu itu memang harus didatangi.
datang kepada ulama, datang kepada kiai, datang kepada orang alim. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu. Makanya orang kalau menuntut ilmu, belajar ilmu tercapek. Ya, duduk lama, ya, ngantuk, lapar, ya, itu menuntut ilmu nggak apa-apa, namanya juga menuntut ilmu. Kita kalau ingin mendapatkan kemuliaan harus capek. Man talabal ula sahiral layali, kata ulama. Siapa orang yang ingin mulia harus bangun tengah malam. Bangun tengah malam capek tak? Capek, ngantuk tak? Ngantuk, tapi kemuliaan dia dapat. Dia dapat, ya. Jadi artinya apa? Dia ingin mendapatkan ilmu, ya harus capek. Ilmu ya harus letih. Kalau kita ini alhamdulillah ya ikhwan, kita ini alhamdulillah di tengah-tengah kita banyak para ajengan. Ustadz banyak, ajengan banyak, ya. Di mana-mana ada majelis, di mana-mana ada pengajian. Gampang. Kalau zaman dulu, bayangkan, zaman dulu orang kalau mau belajar dulu di kota Yaman, ya, di kota Yaman itu kalau mau belajar di satu tempat antara kota Tarim dan kota Sewun itu hampir 10 sampai 15 kilo. Itu jalan kaki. Kira-kira kita siap jalan kaki? Hah? Kita kalau nggak ada motor aja nggak jalan kita. Nggak ada motor, nggak ada beb. Kenapa nggak hadir pengajian? Nggak ada yang menjemput beb. 15 kilo setiap malam ngaji orang-orang dulu teh dari kota Tarim ke kota Sewun belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi Sahibul Maulud. Itu murid-muridnya ada di kota Tarim. Nah perjalanannya 10 kilo hampir setiap malam. Bayangkan jalan 10 dari mana? Dari Padalarang ke Cimahi kali ya. Tiap malam ya. Itu mereka lakukan. Kenapa? Mereka tahu tentang kebesaran ilmu. Mereka tahu tentang keagungan ilmu. Kalau mereka ingin mulia, ya harus capek untuk dapatkan ilmu. Tapi kalau kita, alhamdulillah, dimanjain. Udah hadir pengajian, dikasih makanan gratis. Itu pun masih nggak hadir. Kan kelewat, ya. Udah pengajian, dikasih nasi kebuli. Itu pun masih nggak hadir. Kan kelewatan, udah dimanjain, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih nasi kebuli. Dulu nggak ada zaman-zaman gitu Pak, ya. Tapi zaman sekarang tuh, masya Allah, ya. Zaman sekarang tuh, masya Allah, ya. Nah, jadi manfaatkan betul, ya. Manfaatkan betul ketika kita diberikan anugerah oleh Allah. Perhatikan baik-baik Bu, Pak. Orang nuntut ilmu itu adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Kita ini bisa hadir di pengajian, bisa nuntut ilmu itu karena Allah menghendaki kebaikan sama kita. Kalau malam Jumat nggak ada pengajian, nggak ada nuntut ilmu, kira-kira ibu ngapain di rumah tadi? Ada yang nonton sinetron, bapak-bapak nonton Persib. Jangan kan gitu, Bang. Persib lagi main kosong. Bawa Persib kalah kita kok. Bener, sama bola aja kita kalah, ya. Padahal kita diberikan anugerah sama Allah Ta'ala. Ya, berikan anugerah. Makanya saya sering katakan jangan kaget kalau yang jauh bisa datang, yang dekat nggak bisa datang. Jangan kaget, karena memang anugerah. Anugerah itu pemberian Allah. Terkadang yang jauh getol ngaji, yang dekat mendung dikit, males kayaknya. Gerimis gitu, meriang badan nggak enak. Coba warisannya diganti duit. Warisannya Nabi diganti duit, setiap pulang 500.000, penuh tuh. Oh, pasti. Masya Allah. Begitu warisan duitnya penuh. Jangan kan hujan gerimis, hujan campur petir. Benar gak? Hujan campur petir, tetap aja jalan gak ada urusan. Kopek jalan, benar gak? Iya. Kenapa? Karena kita tidak tahu daripada kemuliaan ilmu. Makanya sering saya katakan, kita ini kalau tidak tahu kemuliaan sesuatu, maka kita tidak bisa memuliakan sesuatu. Quran mulia enggak? Mulia tak Quran? Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka muliakan Al-Quran. Nah, bagaimana? Kita harus tahu bahwa Al-Quran ini mulia. Ketika kita memuliakan Al-Quran, maka secara otomatis Allah akan memuliakan kita berkat kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Majelis mulia enggak? Mulia. Salawat mulia enggak? Menuntut ilmu mulia enggak? Nah, ketika kita berada di tempat itu, kita sedang mengkaji, sedang berzikir, sedang sholawat, mendapatkan sesuatu yang mulia, maka Allah akan muliakan kita berkat apa? Berkat kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Duduknya saja mendapatkan kemuliaan, mau paham mau enggak itu nomor 12. Udah nggak apa-apa, nggak paham nggak apa-apa.
manggut-manggut gitu aja nggak apa-apa lah, biar Habib keringetan, biar nggak paham nggak apa-apa, pokoknya hanya ngomong ya pokoknya lah. Ya bantu ya, tapi insya Allah paham semuanya, paham ya. Artinya kita mendapatkan kemuliaan walaupun kita tidak mendapatkan ilmu, tapi kita berada di tempat yang di situ ada kajian ilmu ya, walaupun kita nggak zikir, kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad kencang, yang zikir cuma 10 orang itu, yang lain begitu akhir amin amin yang ikut salawatannya kendor ya, yang teriak-teriak teh cuman hadrawah, yang belakang teh nggak ada yang ngecok sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad aja, lama-lama hilang gitu. Gitu. Nggak apa-apa, udahlah, daripada nonton sinetron udah nggak apa-apa gitu ya, tapi insya Allah kita berada di tempat yang mulia ya. Jadi kemuliaan ya, kemuliaan begitu juga ketika kita berada di majelis-majelis ilmu. Ada sebuah ucapan yang menarik dari seorang ulama ya, ketika iblis berusaha untuk mencegah jangan sampai ada orang yang mau menuntut ilmu. Jadi jurik teh kalau sudah malam Jumat teh, wah depan rumah ngejaga semua teh. Ah ini Bapak Dalisa mau jalan di Lima Ul Habib teh, siap-siap itu ya. Ayah apa teh, anak nangis, ayah tamu datang, macam aja itu kerja jurik gitu. Supaya tujuannya non, supaya ibu bapak nggak baca selawat, nggak nuntut ilmu agama, paham? Tapi kalau kita orang berilmu, maka keilmuan tadi yang akan mampu mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Pak, iblis itu paling mudah dan gampang untuk mengalahkan orang bodoh. Orang bodoh itu gampang orang bodoh ya, buat iblis gampang. Tapi kalau dia bertemu sama orang alim, bertemu sama orang yang ngerti agama ya, kita ngaji sampai kita ngerti agama, maka iblis pun kewalahan untuk nyegat orang tersebut nggak bisa ngaji, itu kewalahan. Kalau toh sampai ngaji dirusak oleh iblis, dirusak dengan apa? Dengan sifat-sifat yang menjadikan di dalam hati kita sifat-sifat penyakit hati. Makanya jangan dikira orang alim teh nggak punya penyakit. Orang alim teh banyak penyakitnya. Alim banyak penyakitnya. Iri, hasud, sombong. Ya, ini penyakitnya orang-orang alim. Kalau orang bodoh tak aya, apanya mau diambilkan dia? Sombong, apanya mau disombongkan? Ilmu tak aya. Ria, mau mendapatkan pujian, dari mana pujian? Berilmu juga enggak. Tapi yang dicari, nah jadi iblis itu dia lebih mudah, lebih gampang untuk mengganggu orang-orang yang bodoh. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang alim, cara godanya beda. Supaya kealimannya itu rusak, supaya ilmunya itu rusak, ditanamkan sifat ria. Lawan ria, Bu. Ria itu lawan katanya al-ikhlas. Melakukan sesuatu ingin dilihat orang, pamer keilmuannya ya, pamer diplomasinya. Makanya biasanya banyak ya kiai-kiai atau ulama ya, itu ketika ngaji teh bahasanya teh ditata indah. Begitu ditata indah, bahasanya saya teh indah. Tuh hati-hati tuh. Itu permainan iblis ya. Bahasanya indah ya. Pak, di dalam menyampaikan ilmu ya, di dalam menyampaikan ilmu yang penting al-ikhlas. Yang penting ilmu itu kalau disampaikan dengan cara ikhlas akan masuk di dalam wadah atau di dalam hati yang ikhlas. Jadi punten, kalau Habib menyampaikan ilmu dengan ikhlas, kemudian bapak ibu wadahnya juga ikhlas, masuk. Walaupun bahasanya teh wah ngalor ngidul bahasanya teh, bahasa Habib teh awet-awet naon-naon, yang penting paham buat gitu. Terlalu banyak bahasa-bahasa di naon teh. Biasanya kan ada orang bahasa-bahasa teh diatur-atur, riwah yang model begitu teh. Udah ceplos-ceplos saya ngomong teh. Yang penting ngomongnya benar dan penyampaiannya juga lugas, dan penyampaiannya yang paling penting adalah ikhlas. Kalau ikhlas, Masya Allah. Pernah dulu saya ceritakan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingat kan dulu? Ya?
Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya anak namanya Syekh Abdul Jabbar, apa siapa nama gitu namanya. Ya? Pernah satu waktu Syekh Abdul Jabbar ini anak daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ketika tumbuh dewasa disekolahkan ke Mesir. Ya, disekolahkan bertahun-tahun di Mesir. Begitu pulang dari Mesir udah jago, ilmunya banyak, ngomongnya enak. Sampai suatu waktu Syekh Abdul Qadir Jailani punya pengajian mingguan begitu, ya. Yang hadir ribuan orang. Udah, kata si anak, Pak, kata si anak jadi mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai ayah, ini pengajian banyak umat, berikan kesempatan aku untuk bicara. Kan dia seorang thalabul ilm, penuntut ilmu, sudah punya kapasitas keilmuan, sudah bisa ngomong. Kata ayahnya, jelas pasti diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk menguji anaknya, sekaligus untuk training buat anaknya supaya terbiasa bicara depan orang, ya. Singkat cerita, pas acara pengajian si anak suruh pidato si anak, hebat pidatonya, dengan dalilnya, bahasanya indah, tukang jamu juga lewat, indah bahasanya, tutur katanya, kemudian bahasa-bahasa kiasan indah dia bawa. Dia mau mencoba, mau menyihir jamaah, ya, mau dihipnotis itu jamaah dengan bahasa-bahasa indahnya dia, ya. Sampai 1 jam, begitu 1 jam jamaah udah mulai jenuh, sehingga beberapa jamaah mengatakan sudah cukup, turun. Disuruh turun, pidato ceramah 1 jam capek-capek, jamaah nggak ada yang masuk. Udah turun, udah cukup 1 jam, Mas, cukup, turun dah. Udah, karena jamaahnya banyak nyuruh turun, karena sudah cukup, turun. Sudah, begitu dia turun di samping Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik, ceramah seperti biasa. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Jamaahnya nangis semuanya. Belum ngomong, natap mukanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang nangis, ada yang pingsan, ada yang histeris. Masya Allah, belum keluar ilmunya, belum keluar. Si anak bingung, saya pidato 1 jam nggak bisa nangisin orang. Ayah saya baru alhamdulillah wassalatu wassalam, nangis semuanya. Ya, udah begitu selesai ditanya sama anaknya, wahai ayah, apa resepnya? Saya bicara sekian jam nggak ada yang nggak bisa nangiskan jamaah. Tapi bapak cukup dengan ucapan sholawat, alhamdulillah nangis. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ilmumu baru di lisan, ilmu bapak sudah masuk di hati. Ini yang mahal, Pak. Ilmunya sudah di hati. Kalau dari hati yang ikhlas akan masuk ke hati yang ikhlas. Kalau hati yang bersih akan masuk ke dalam hati yang bersih. Sehebat apapun dalil yang dia bawa, sehebat apapun bahasa atau ungkapan atau tata bahasa yang dia sampaikan begitu indah, wow, bahasanya bagus, tapi kalau ininya kotor, ininya nggak beres, nggak masuk. Manggut keluar. Apa itu ngomong naon? Nggak ada yang menyentuh, ya. Dan itu adalah merupakan rahasia Allah. Jadi ilmu ini ibadah Allah nggak gampang, ya. Ilmu ini nggak gampang, juga perlu persyaratan karena hati ini wadah. Ketika wadahnya bersih, kemudian dimasukkan air yang bersih, keluarnya pun akan bersih. Wadahnya bersih, ilmu dari Allah Ta'ala. Kalau wadahnya bersih, ilmu masuk bersih, disampaikan akan bersih. Tapi sebaliknya, kalau wadahnya kotor, walaupun minumannya teh jus, tapi wadahnya ini kotor, minumannya jus, mau dikasih minum terus minum? Nggak mau. Kenapa? Tempatnya kotor. Makanya dalam menuntut ilmu itu dua arus. Yang menyampaikan harus mukhlis, yang nerima juga harus mukhlis. Nanti ilmunya akan bermanfaat, ya. Makanya kita minta kepada Allah. Kita kalau mau ngaji, kalau mau dakwah, minta, ya Allah, Allahumma ja'alni minal mukhlisin, ya. Allahumma ja'alni minal mukhlisin, ya Allah, jadikan aku daripada orang mukhlis, karena kita nggak tahu, Pak, ya. Kita nggak tahu, sekedar nyampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan kemarin. Jadi sambil sedikit ini, kemudian sengaja saya membahas beberapa hal, ya, yang ada kaitannya dengan kehidupan kita. Kemarin kita membahas tentang kedua orang tua Nabi, ya. Nah, nanti
Insya Allah ini saya tambahin sedikit, kemudian nanti minggu depan kita ngebahas sesuatu yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya ibu bapak teh ketika menjalankan ibadah tersebut yakin. Paham ya? Enggak goyang. Orang mau ngomong apa saja enggak goyang. Kenapa? Saya ngaji kok. Saya punya ilmu, saya belajar. Karena kalau kita nggak punya pegangan, nanti ada paham-paham atau pemikiran-pemikiran yang membuat kita linglung. Kok begini? Akhirnya amalan-amalan yang biasa kita kerjain, karena kita tidak kuat ilmunya, akhirnya goyang. Kalau goyang, lama-lama ditinggalin. Na'udzubillah min. Baik. Nah, kemarin kita bahas panjang lebar tentang apa? Tentang ayah bunda Nabi. Baik itu secara akal, ya. Nah, kita udah jelaskan, ya, bagaimana akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bawa dalilnya. Habib, kalau ada orang mengatakan ayah bunda Nabi, ya, ayah bunda Nabi itu di neraka, apakah itu ada dasarnya? Perhatikan baik-baik. Ini sekarang kita ngaji. Ini ngaji nih. Kalau tadi nasihat-nasihat tentang ilmu, ini ngaji. Perhatikan Bu, perhatikan Pak. Apakah mereka tidak punya dalil? Punya dalil. Punya dalil. Dalilnya bagaimana? Ada satu pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sedang duduk. Kemudian si pemuda tadi bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana ayahku? Ayah orang ini sudah meninggal. Ya Rasulullah, di mana ayahku? Maka Nabi mengatakan, abuka finnar. Ayahmu di neraka. Ayahmu di neraka. Kenapa? Yang tanya ini ayahnya kafir. Yang tanya ini ayahnya kafir. Si anak tersebut sudah muslim, cuman dia sedang bertanya tentang keadaan ayahnya. Paham ya? Dia bertanya tentang keadaan ayahnya. Ayah daripada pemuda ini masih kafir, kalau pemudanya sudah muslim. Makanya dia tanya, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Maka Rasul mengatakan, abuka finnar. Ayahmu di neraka. Si pemuda itu begitu mendengar jawaban Nabi, nggak senang hati, ya, nggak senang hati dengan jawaban itu. Dengan jawaban itu nggak senang hati, dia sedih. Kemudian Nabi memanggil pemuda tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, abuka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku di neraka. Bingung ibu ya? Ini yang ngomong siapa? Nabi. Ini dalil yang mereka bawa. Memang ada dalilnya, dalil yang mereka bawa. Nah, ketika kita melihat dalil yang seperti itu, maka di sini ada peran ulama yang menjelaskan. Para ulama menjelaskan yang dimaksudkan ayahmu dan ayahku. Ayahku yaitu ayah Nabi. Ayah Nabi di sini ammun Nabi, pamannya Nabi. Sama pamannya Nabi? Sama pamannya Nabi? Abu Lahab. Di dalam bahasa Arab itu ab bisa diartikan paman. Ab itu bisa diartikan paman. Maka ulama menjelaskan tentang tafsir daripada hadis tersebut. Yang dimaksudkan dengan ayahku, ayah Nabi adalah paman Nabi. Karena dalam kebiasaan orang Arab itu, paman itu kedudukannya seperti Nabi. Paman itu kedudukannya seperti ayah. Jadi ketika ayah nggak ada, makanya kalau kita lihat di dalam urutan orang kalau mau nikahkan anak, ya, mana yang lebih dekat ketika ayahnya nggak ada, pamannya atau saudara bapak atau saudara ibu? Saudara bapak. Jadi saudara bapak itu lebih kuat, bukan saudara ibu. Saudara bapak itu lebih kuat. Kenapa? Karena nasab itu bersambung kepada bapak. Nah, makanya tradisi orang Arab itu kalau paman itu bisa juga dipanggil bapak. Jadi yang dimaksud di sini adalah Abu Lahab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tua Nabi dikatakan kafir, kalau orang tua Nabi dikatakan kafir, berarti bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan, Allahumma sholli ala Muhammad, innama musyrikuna najas.
Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Makanya orang musyrik nggak boleh masuk Mekah. Makanya orang musyrik nggak boleh masuk Madinah. Makanya orang musyrik nggak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena orang musyrik itu najis. Kalau orang tua Nabi dikatakan musyrik, berarti orang tua Nabi apa? Najis. Nggak mungkin Nabi dilahirkan dari rahim yang najis. Paham ya? Nggak mungkin Nabi lahir dari perut yang najis. Nggak mungkin. Nabi itu suci, maka Nabi tidak keluar kecuali dari rahim yang suci. Kalau kita tanya terus, Habib, agamanya ayah Nabi teh naon? Kan belum ada Islam. Nabi kan belum diutus. Benar tak? Ayahnya Nabi agamanya naon? Atau paman Nabi atau kakek Nabi, Abdul Muthalib. Kakek Nabi agamanya apa? Kan Nabi belum diutus. Nabi diutus umur berapa? Umur 40 tahun. Abdul Muthalib sudah meninggal. Abu Thalib sudah meninggal. Ayah Nabi sudah meninggal. Terus mereka itu agamanya apa? Mereka itu agama Ibrahimiyah. Mereka itu pakai agamanya Sayyidina Ibrahim. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak menganut agamanya Nabi. Kenapa? Karena Nabi belum diutus. Paham ya? Jadi ayah Nabi itu mengikut Nabi sebelumnya. Dan di zaman itu, ibadah Allah, di zaman itu zaman kekosongan antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu perbedaan tahunnya 600 tahun. Jadi setelah Nabi Isa lahir, mati, kemudian Nabi lahir itu setelah 600 tahun. Itu namanya Ayyamul Fatrah, masa kekosongan, nggak ada para nabi. Masa kekosongan, nggak ada para nabi. Sehingga orang yang hidup pada zaman itu tidak mendapatkan siksa dari Allah kalau dia mati. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang diutus. Paham ya? Tidak ada nabi yang diutus. Orang itu bisa memeluk agama, bisa mengerti agama kalau sudah diutus nabi. Nah, ketika diutus nabi, mereka ngebangkang, maka mereka bisa masuk neraka. Tapi kalau belum diutus nabi, itu namanya Ayyamul Fatrah, ya. Ayyamul Fatrah, masa kekosongan. Nah, masa kekosongan ini tidak ada adab. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzabina wa ma kunna" di sini ayat, "Wa ma kunna mu'adzabina" Allahumma sholli ala Muhammad hatta nab'atha rasulah. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulah. Allah katakan kami tidak akan menyiksa seorang hamba sebelum diutus seorang nabi. Jadi Allah tidak akan menyiksa seorang hamba sebelum diutus. Misalnya begini, ada suku Eskimo. Tahu suku Eskimo tuh? Di ujung utara, ujung timur ya, itu suku Eskimo itu tidak disentuh oleh siapapun ya. Di paling ujung suku Eskimo itu tidak disentuh oleh siapapun. Suku Eskimo itu kalau tidak ada kiai atau tidak ada ulama yang sampai ke sana untuk menyebar ilmu agama, maka suku Eskimo itu kalau mati nggak diadab. Paham ya? Kalau mati nggak diadab. Kenapa? Karena belum sampai dakwah ke sana. Paham ya? Belum sampai dakwah ke sana karena tempat yang jauh, sehingga para kiai, para ulama nggak bisa untuk menjangkau ke sana. Nah, mereka lepas daripada adab Allah. Kenapa? Karena dakwah belum sampai ke sana. Nah, begitu juga ayah bunda Nabi, begitu juga Abdul Muthalib, belum ada nabi setelah Nabi Allah Isa, baru lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, dari semua itu keterangannya para ulama sepakat bahwa ayah bunda Nabi wahwa fi rahmatillah. Ayah bunda Nabi itu ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kalau kita mendengar di YouTube atau di TikTok atau di Facebook yang lain ada yang mengatakan begitu, jangan pernah goyang. Paham ya? Kita harus punya keyakinan bahwa ayah bunda Nabi wahwa fi rahmatillah, mereka itu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu. Kalau Nabi saja, Pak, Nabi saja mikirkan yang model kieu. Kita ini kan dipikirin sama Nabi nih, dipikirin tak? Sampai Nabi mengatakan
Syafaati li ahlil kabair. Syafaatku akan aku berikan kepada para pendosa-pendosa besar. Syafaati li ahlil kabair. Ibu, bapak, kalau umroh di kota Madinah, mudah-mudahan insya Allah berangkat umroh. Itu kita kalau jalan, masuk di Babu Salam, mau ziarah ke Nabi, mau masuk ke Raudhah, ada pintu di pintu Raudhah. Ada tulisan, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku akan aku berikan kepada siapa? Para pendosa-pendosa besar. Kalau pendosa besar saja diberikan syafaat sama Nabi, kumaha? Hah? Kumaha? Tuh, nggak nyaut kan? Berarti nggak klik deh. Matanya aja lihat Habib, tapi nggak fokus. Kalau kita yang punya pendosa-pendosa besar diberikan syafaat ke Nabi, kalau kita diberikan syafaat yang punya dosa, apalagi ibu bapak Nabi, itu logikanya. Bu, punya anak tuh, sayang tuh sama anak. Kira-kira ibu lebih sayang anak tetangga atau anak ibu? Kalau ibu lebih sayang anak tetangga, ya ada yang konslet. Iya kan, kalau anak tetangga saja kita selamatin, anak tetangga saja kita jaga, apalagi yang cepat ngejawabnya tuh. Iya gitu, yang nyaut gitu, biar kelihatan pinternya gitu. Iya kan, ya kan, kalau orang-orang aja kita jagain, orang aja kita lindungin, apalagi anak kita. Nah kalau Nabi umatnya saja dijaga, Nabi nggak rela, Nabi nggak mau ada satu umatnya masuk dalam neraka, Nabi nggak ridho. Nabi nggak ridho ketika Nabi ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah katakan, ya Muhammad, aku akan berikan kepadamu satu pemberian yang mana engkau akan puas dengan pemberian tersebut. Yang ngasih siapa? Allah. Kira-kira kalau dikasih sama Allah puas? Udah pasti puas, ya. Nabi ditawarin, ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau akan aku berikan satu pemberian dan engkau pasti puas. Apa jawaban Nabi? Wallahi inni la ardo hatta ahadan min ummati yadkhuluna jannah. Ya Allah, kalau engkau ingin aku ridho, jangan ada satu pun dari umatku yang ada di neraka. Ayat manusia model gitu. Ayat berarti cintanya luar biasa enggak? Ya Allah, luar biasa cintanya. Nabi ditawarin, Nabi katakan, saya nggak rela kalau engkau ya Allah ingin memberikan sesuatu yang membuat aku senang, membuat aku ridho, jangan ada satu pun dari umatku yang ada di neraka, semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Kalau umatnya saja diperjuangkan ku Nabi seperti itu, apalagi? Jadi akal sehatnya harus dipakai. Memang rata-rata Ustadz Salafi itu agak konslet sedikit cara berpikirnya teh. Iya, benar Bu. Ustadz Salafi itu ada sakitnya sedikit cara berpikirnya. Ya, ada sakitnya, ada ya karena tuduhan, karena memfitnah, karena ucapan-ucapan yang nggak beres. Makanya saya heran kalau ada orang masih kena kajian Ustadz Salafi, saya bingung Bu. Ada orang bisa hadir di kajian Ustadz Salafi, saya bingung. Katanya cerdas, katanya pintar. Gurunya sableng model begini kok. Iya, ada sakitnya, ya. Kalau diajak berpikir secara akal yang sehat, masya Allah, ya. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kuat, ya. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita punya akidah, ya. Allah jaga kita punya akidah, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga dijaga, amin ya rabbal alamin. Insya Allah minggu besok rutinan selanjutnya di minggu besok, ya. Yang pertama di Batu Jajar, ya. Di mana Ji? Coba sebentar biar diumumkan sekalian buat jamaah. Coba diusahakan setiap pengajian di Maul Habib dihadiri, yang dekat hadir, ya. Apa ya Ji?